Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya mau ngebahas mengenai sistem keamanan ya di Ubuntu, di mana ini ada banyak sekali yang memang jadi target keamanan ya, terutama di Ubuntu ya. Jadi ada increasing security, terus share memory, limit, terus setting network, RK Hunter, dan antivirus dan SSH. Wah, banyak sekali. Cuman kita bahas satu-satu aja dulu. Yang pertama increasing security, di mana dia adalah salah satu penanganan juga ya untuk mengamankan server Ubuntu, di mana ini untuk update ya, supaya update terotomatis di servernya gitu. Jadi kita bisa melakukan manual update ya. Pertama dengan menggunakan perintah apt-get, yang kedua dengan apt-upgrade dan apt-disupgrade gitu. Jadi ini semua adalah salah satu pengupdatean yang memang untuk yang peduli kepada keamanan ini sangat penting sekali gitu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita coba misalnya masuk ke server. Satu server saya tuh di IP berapa ya, saya lupa, saya cek dulu ya. Ini saya mau coba servernya ya. Pertama di servernya. Oh ini enggak, inilah servernya langsung aja. Karena enggak simulasi banyak sih. Saya cek dulu servernya. Oh ini belum hidup. Kita dulu ya. Kita hidupkan dulu servernya. Oke, sambil nunggu menghidupkan server. Jadi ini tadi untuk pengamanan aja sebenarnya. Jadi gimana sih kalau misal kita kan kalau keamanan itu kan selalu ke update ya. Nah, kalau kita manual pasti repot. Nah, caranya ya kita harus buat otomatis. Nah, caranya otomatis itu ya harus dengan perintah lah gitu ya. Dengan perintah tertentu yang mana ini yang tadi yang manual ya. Yang kedua ini adalah melakukan yang otomatisnya gitu. Nah, pertama dengan menggunakan perintah ini, yang kedua yang ini. Jadi kalau ingin manual lagi kita gunakan yang ini. Jadi itu silakan saja. Ini lumayan penting karena apa ya, tadi keamanan kan harus selalu diupdate ya. Nah, kalau misal kita mempedulikan membiarkan nggak terupdate ya, nanti resikonya server itu akan diambil alih gitu ya. Nah paling seperti itu. Nah saya coba masuk ke server dulu ya, karena di sini servernya server Ubuntu ya, server Ubuntu 24.04. Kita fokus di Ubuntu aja ya. Ini cara masuk servernya ya. Jadi nah kalau mungkin yang nggak tahu itu SSH itu apa sih ya, itu untuk melakukan ini ya, untuk melakukan koneksi ya ke server gitu ya. Jadi servernya ini 92.98 itu titik berapa 103 ya, servernya itu 103. Nah ini udah masuk ya, udah masuk ke servernya. Nah servernya di versi berapa gitu ya, di versi berapa ya. Ini saya menggunakan versinya versi berapa ya, 24 ya. Kita cari aja deh. Nah ini ya versinya. Jadi kalau misal kita sebenarnya antara dua ini nggak akan menambah space ya, maksudnya nggak terlalu besar lah. Kalau menggunakan ini tuh sampai kernel pun nanti dia diupdate ke upgrade gitu ya. Misalkan
kita punya Ubuntu-nya ya. Misal nih ya. Tadinya Ubuntu 24 enggak 22 ya. Misal ya titik 2 gitu. Nah, dengan kernel ya. Kernel misal kernel 6.0 gitu ya. Nah, setelah kita menggunakan apt get update apt get this update ya, nanti dia akan sampai dia akan mengganti kernel gitu, sampai mengupgrade kernel gitu ya. Jadi misal dia akan jadi seperti ini nih. Yang ini yang saya coba ya. Seperti ini misalnya. 8 gitu. Nah, sampai seperti ini ya. Cuman nanti space hard disk pun dia akan memakan gitu ya. Jadi hati-hati aja, dia udah space-nya harus benar, harus dicek gitu ya. Sebelum melakukan disk upgrade itu harus space hard disk harus minimal yang free-nya 1 giga lah gitu ya. Karena lumayan besar dia. Karena dia benar-benar melakukan upgrade gitu ya. Jadi tapi urutannya saya sarankan 1 2 3 ya. Jadi maksudnya gini, kalau manual nih ya, kalau manual satu ini gitu ya. Yang kedua ini gitu. Nah, yang ketiga ini gitu. Finalnya yang saya sarankan gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen udah ini, misalkan saya pengen otomatis, misalnya kita bisa gunakan ini gitu. Terus yang ini ya, ini otomatis gitu. Nah, sekarang kita coba ya, misalnya saya supaya ini lumayan lama ya. Jadi saya nggak akan praktekkan, tapi yang ini aja. Jadi kalau 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 misalnya yang ini tuh dia sebenarnya nggak terlalu berat lah gitu, nggak terlalu berat misalnya gini sudo. Nah, ini masuk ke ini dulu ya, ke mode root dulu. Nah, gini misalnya seperti ini. Nah, ini perlu koneksi ya, kalau update itu perlu koneksi. Mau semua perlu koneksi ya. Kan seperti kan ini udah sering diupdate, jadi nggak terlalu lama nih ya. Nah, udah apt get update, terus kalian coba apt upgrade gitu ya, yang kedua, terus yang ketiga. Nah, gitu ya. Jadi itu akan memperbaiki patch-patch yang bermasalah gitu. Nah, terus kalau misalkan otomatis gimana ya? Ini saya coba yang ini. Saya coba ini versi Ubuntu ya, kalau yang baru gabung. Ini Ubuntu. Komen-komen aja kalau ada penasaran. Semoga aja penasaran. Karena ini orang IT ya, yang masuk room ini orang IT atau orang yang mau belajar IT ya masuk sini. Bukan orang gamers di sini sih. saya nggak suka games gitu ya. Ini coba gitu ya. Nah, udah gini langsung yang ini ya. Terus kalian coba sorry. Nah, ini nih. Ini ya. Nah, ini apakah akan otomatis melakukan install stabil gitu ya. Nah, ini yes aja gitu ya. Kalian yes aja gitu. Nanti dia otomatis sih gitu. Nah, itu paling ya untuk melakukan increasing security when installation Ubuntu server. Jadi dia akan uh, apa ya, ya perbaikan di setup lah, pada saat setup Ubuntu gitu harus bagus gitu ya. Nah, terus karena tadi ya menerapkan pembaruan itu kan kadang-kadang ya kita abaikan gitu ya. Karena merasa penting gak sih? Nggak penting gitu. Nah, kalau sisi keamanan itu harus selalu penting ya. Oke, paling seperti itu. Terima kasih. Semoga dapat membantu ya.